Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai topik 5 yaitu simultaneous equation atau persamaan simultan. Di topik yang lalu saya sudah memberikan penjelasan mengenai instrumental variable atau IV. Ada hubungan yang sangat erat antara IV dengan simultaneous equation, yaitu dalam IV itu bisa diestimasi dengan 2SLS dan 3SLS. Begitupun simultaneous equation itu bisa diestimasi dengan 2SLS maupun 3SLS. Nah, hanya bedanya simultaneous equation itu sudah memprovide instrumen yang berada di dalam sistem. Jadi perbedaan mendasarnya adalah secara sistem atau secara alamiah simultaneous equation itu sudah menyediakan instrumen untuk ke dalam estimasi instrumental variable. Waktu di minggu yang lalu atau di waktu kuliah yang lalu, IV atau instrumental variable yang kita bahas itu instrumennya untuk menggantikan endogenous variable kita cari dari luar sistem. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana ketika di dalam sistem itu sudah embedded instrumennya. Kira-kira perbedaannya relatif seperti itu. Perbedaan yang kedua, simultaneous equation ini merupakan special case dari IV. Dan simultaneous equation juga bisa dipandang sebagai special case dari system of equation. Dia juga special case dari GMM, Generalized Method of Moment, dan juga special case dari maximum likelihood. Nah, karena itu saya sengaja membedakan antara simultaneous equation atau persamaan simultan dengan IV. Baik, di dalam persamaan simultan ini sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa ada hubungan erat dengan IV. Bagaimana kalau kita berurusan dengan sebuah persamaan yang di dalamnya ada endogenous variable di sisi sebelah kanan, ya. Dan khusus untuk simultaneous equation ini kita sebut dengan simultaneity bias, ya. Jadi kalau ada endogenous variable di sebelah kanan, tentunya kita mengalami apa yang disebut bias simultan, ya. Dan dengan bias simultan ini maka estimasi dengan OLS menjadi bias, ya, tidak lagi base. Selain bias juga dia tidak konsisten. Sekarang saya akan mulai dengan apa yang dimaksud dengan persamaan simultan. Persamaan simultan ini sudah begitu lama, dalam arti dia sudah menjadi bahan discussion atau bahan theorizing di dalam econometrics sejak tahun 1950-an. Dan karena itu dia menyediakan landasan untuk pengembangan berikutnya dalam bentuk IV dan GMM. Sebagai contoh kita mulai dengan persamaan supply and demand, ya, sebagai sebuah system of equation. Dalam hal ini taruhlah kita melakukan estimasi demand dengan model sebagai berikut, ya. Y1I itu adalah demand untuk rock melon, taruhlah komoditasnya rock melon, ya. Kemudian Y2I ini adalah price of rock melon. Nah, jadi sekarang kita menotasikan berbeda dengan IV, ya, instrumental variable, di mana kita menotasikan bahwa semua endogenous variable ini kita notasikan sebagai Y. Y sebagai endogenous variable. Sedangkan exogenous variables yaitu misalkan X, ya. Dan kita misalkan X2 adalah income. Dia sebagai demand shifter. Nah, kemudian yang keduanya adalah X3, ini bisa price of other commodities, atau bisa juga kalau dia mempengaruhi supply, kita mendefinisikannya sebagai price of input, entah itu fertilizer, pupuk,
atau pestisida. Tapi X3 ini adalah kita namakan supply shifter untuk sederhananya ya. Jadi ketika di dalam sebuah sistem ini misalkan ini adalah quantity dan ini adalah price gitu ya. Nah, dan ini adalah demand. Kalau seperti itu, ini adalah demand. Semua endogenous variable kita namakan sebagai Y. Jadi ini adalah misalkan quantity sebagai Y1, kemudian price sebagai Y2. Demand shifter, jadi kalau income meningkat, demand shifting to the right. Di konteks yang berikutnya, ketika kita punya supply seperti ini, maka ada hubungan antara Y1 dengan Y2 secara positif. Nah, bagaimana kalau misalkan harga pupuk misalkan menurun, ya maka harga pupuk menjadi supply shifter. Sini. Dengan pola seperti ini, karena both quantity and price itu sifatnya endogenous, maka Anda bisa lihat bahwa hukum demand dan supply itu bekerja tetapi somehow tidak tercapture dalam data ya. Contohnya kalau keseimbangan awal ada di titik A, ketika demand naik karena income naik, maka dia akan bergeser ke titik B dan dia mengikuti garis supply. Padahal drivernya adalah di demand side ya. Jadi dari titik A ke titik B seolah-olah kita sedang mengestimasi supply dan dengan demikian demand-nya menjadi being undetermined ya. Nah, setelah di titik B misalkan harga fertilizer atau pupuk menurun ya. Kemudian kita mendapatkan hubungan yang negatif dalam konteks quantity and price, ya, quantity melon dengan price of melon dan mengikuti arah demand padahal drivernya ya adalah demand. Jadi itulah sekilas dengan apa yang kita sebut simultaneity problem atau simultaneity bias. Ketika sebuah forces atau sebuah daya itu mendorong pergerakan demand, tetapi yang muncul kemudian seolah-olah dalam hubungan quantity and price seolah adalah hubungan yang terrefleksi seperti halnya dalam kurva supply. Begitupun ketika drivernya adalah shifter di dalam supply, seolah-olah kita mendapatkan kurva demand. Nah, itulah yang disebut dengan simultaneity bias. Nah, karena itu dengan gejala seperti ini, maka either Anda itu mengestimate demand atau mengestimate supply secara sendiri-sendiri itu akan menimbulkan estimate yang bias dan inkonsisten. Solusinya adalah bagaimana kita mengestimate supply and demand itu secara bersama-sama dengan memasukkan demand shifter maupun supply shifter. Nah, karena itu dalam simultaneous equation, masalah endogeneity ini adalah di-tackle dengan mengintroduce instrumen yang kita sebut dengan shifter. Ya, shifter. Ketika saya bicara shifter, itu more or less ekuivalen dengan instrumen. Karena itu dari ilmu mengenai simultaneous equation ini, masalah orthogonality itu kemudian disolve atau dipecahkan dengan cara mengintroduce instrumen yang lagi-lagi kita sebut shifter harus memenuhi syarat bahwa instrumen atau shifter misalkan X2 sebagai instrumen dari Y1 itu dia harus berkorelasi. Jadi instrumen X2 itu harus berkorelasi dengan
Y1 yaitu demand ya. Dan X3 itu harus berkorelasi dengan Y2 sebagai instrumen terhadap price ya gitu. Jadi kalau Y1 ini adalah quantity, Y2 adalah price ya kan, maka setiap instrumen yang mewakili baik demand maupun supply itu harus memenuhi syarat dia sebagai instrumen yang berkorelasi tinggi dengan quantity and price. Jadi di dalam system of equation yang mengandung simultaneity atau simultaneous equation, maka problem untuk mencari instrumen kita tackle karena apa? Karena instrumennya itu sendiri sudah embedded di dalam sistem. Nah, banyak yang confuse ya tentang perbedaan antara instrumental variable dengan simultaneous equation. Banyak yang bilang bahwa instrumental variable atau IV method ya itu adalah special case dari simultaneous equation, which is not really correct ya. Pada intinya instrumental variable itu bisa menghandle baik itu ada simultaneity bias atau ada measurement of error, dan apakah dia itu dalam system of equation maupun single equation. Jadi instrumental variable itu justru adalah secara metodologi dia lebih umum dibandingkan dengan simultaneous equation. Kita mulai lagi dengan notasi bahwa seperti ini dan supply adalah seperti ini ya, kita notasikan. Jadi demand terhadap rock melon itu merupakan fungsi dari price of melon yang tandanya tentunya mestinya negatif ya, alfa 12 negatif, kemudian beta 11 ini adalah konstan, dia bisa positif dengan atau negatif. Kemudian X2 taruhlah income, ini mesti positif ya hubungannya. Kemudian supply, quantity of supply itu dipengaruhi oleh harga dari barang itu sendiri atau rock melon. Nah, ini hubungannya mestinya adalah positif ya kan. Beta 21 adalah konstanta, bisa positif bisa negatif, dan X31 X3i ini adalah taruhlah kita definisikan sebagai price of fertilizer atau harga pupuk, dan dengan demikian kalau harga pupuk naik maka supply berkurang, mestinya ini adalah hubungannya negatif ya gitu. Sebagaimana saya ulas tadi, orthogonality condition itu tidak terpenuhi pada saat ada simultaneity bias. Jadi expected value dari endogenous variable dikalikan dengan error untuk masing-masing equation ya, itu tidak sama dengan 0. Karena orthogonality itu kemudian tidak terpenuhi, maka OLS bukan jawaban terhadap masalah simultaneity bias ini. Nah, bagaimana kita menghandle masalah ini ya? Sebetulnya dengan adanya shifter ya, maka sangat dimungkinkan bagi kita untuk exchange of instrument, mempertukarkan instrumen. Jadi idenya relatif sederhana lah dalam konteks instrumental variable ya. Kalau kita bicara demand, maka yang kita jadikan instrumen adalah supply shifter. Ya. Jadi dan itu sangat konsisten dengan yang tadi kita terangkan di bawah ini ya. Jadi kalau kita bicara demand, maka pergerakan sepanjang kurva demand atau dari misalkan dari B ke C ya,
itu ditentukan oleh apa yang disebut supply shifter. Karena kurva supply bergerak, ya, bergerak. Nah, kalau kita bicara tadi sebaliknya kurva supply, sebetulnya yang menentukan itu adalah demand shifter, sehingga kemudian dia bergerak dari titik A ke titik B, ya, sepanjang kurva demand. Jadi dengan filosofi mendasar ini sebetulnya simultaneous equation kita bisa mempertukarkan instrumen bagi setiap equation. Kemudian syaratnya apa? Syaratnya itu berarti bahwa di setiap equation, apakah equation demand maupun equation supply, itu harus tersedia jumlah instrumen yang minimal sama dengan right hand side endogenous variable, jumlahnya sama dengan right hand side variable di equation right hand side endogenous variable di equation yang lain. Contohnya begini, ya. Ketika kita bicara kurva demand, berapa exogenous variable yang kita miliki? Yaitu 1, ya, yaitu X2. Oke, kita memiliki 1 instrumen yang bisa dipakai di equation 2. Oke, jadi kalau misalkan di equation 2 ini ada, kebetulan di sini ada 1 right hand side endogenous variable, maka sebagai instrumen itu harus disediakan oleh equation 1 atau equation demand dan jumlahnya minimal 1, dan kebetulan di sini ada yaitu X2. Jadi pertama kita hitung jumlah right hand side variable di setiap equation. Right hand side variable di setiap equation, misalkan di sini kebetulan di persamaan demand juga hanya 1, di persamaan supply juga 1. Exogenous variable juga di sini di demand hanya 1 dan di supply juga 1. Berarti ini kita sebut sebagai just identified, ya, betul. Nah, bagaimana kasus over identified? Ini supaya Anda filosofi dasarnya relatif stringent, ya. Bagaimana kalau over identified? Ya. Taruhlah selain di demand, ya, itu selain X2 juga ada yang di sini ditambahkan, ini warna pulpennya mestinya misalkan ini tambah beta 14 X4, ya. Berarti di demand equation itu ada 2 exogenous variable atau ada 2 potensial instrumen. Oke, sekali lagi, di demand equation itu ada 2 exogenous variables atau potensial instrumen. Instrumen untuk siapa? Untuk equation supply. Baik itu X2 maupun X4 itu tersedia bagi. Nah, dengan demikian supply equation menjadi over identified karena dia tersedia extra instrumen, ya. Jadi di dalam supply equation kan hanya ada 1 right hand side endogenous variable atau endogenous variable yang berada di sebelah kanan, tetapi yang tersedia sebagai instrumen ada 2, yaitu X2 dan X4 dari equation 1. Itu kasus over identification, ya. Bagaimana kalau seandainya under identification? Ya, saya hapus lagi.
Apa yang disebut dengan under identification? Saya contohkan yang relatif sederhana saja. Ya. Misalkan di main equation ada variabel yang namanya Y3. Y3 adalah price of close substitute. Yang itu juga dia endogenous. Karena misalkan ketika price of rock melon, kalau close substitute-nya misalkan dari rock melon itu adalah close substitute-nya adalah semangka ya. Ketika harga rock melon itu meningkat, maka demand terhadap rock melon kan turun. Nah, kompensasinya maka demand terhadap semangka itu akan naik. Dan kalau demand terhadap semangka naik, maka harga semangka akan naik. Berarti Y3 harga semangka itu juga sifatnya adalah endogenus. Terjadi interaksi di pasar melon dan pasar semangka yang mengakibatkan pergerakan harga di kedua komoditi tersebut berjalan berbarengan, ya, saling mempengaruhi. Nah, Y3, kalau Y3 kita masukkan ke dalam demand equation, ya, maka di dalam demand equation terdapat dua right hand side endogenous variables, yaitu Y2 dan Y3. Instrumennya yang tersedia hanya satu dari supply equation, yaitu X3. Nah, berarti demand equation-nya under identified. Maka persamaan demand atau demand curve-nya menjadi tidak bisa diestimasi. Ya, simply begitu. Jadi, syarat kita bisa mengestimasi simultaneous equation, syaratnya adalah equation-nya itu, masing-masing equation itu minimal identified atau memiliki jumlah instrumen yang sama dengan jumlah right hand side endogenous variable, atau juga bisa over identified, ya. Kalau under identified maka persamaan tersebut menjadi unidentified atau tidak bisa diestimasi. Karena itu untuk problem of identification bisa dilakukan secara equation by equation, dan saya sarankan Anda untuk melakukannya dengan cara lebih praktis, ya, seperti yang uraikan tadi, ya. Nah, bagaimana kalau kita melakukan estimasinya? Estimasinya itu relatif sama, ya, dengan IV estimation atau SLS. Jadi untuk setiap equation, operasi matriksnya adalah tetap seperti ini, seperti IV. Ini adalah two step least squares, ya, di mana semua variabel kita estimasi di post step-nya sebagai X star, ya. Ini mestinya adalah tidak ada tanda star, ya. Jadi Anda kembali dengan instrumen kuliah yang lalu, yaitu instrumental variables, di mana PZ adalah matriks ini atau head matrix dari endogenous variables. Dan kalau Anda sudah hafal atau paham dengan IP, maka relatively very easy untuk melakukan estimasi ini, ya. Metode selanjutnya adalah, karena ini adalah system of equation, ya, maka akan menjadi lebih efisien estimasinya kalau kita menyediakan atau men-treatnya sebagai ada keterkaitan, keterhubungan atau interkorelasi atau cross equation correlation antar error terms di sistem itu, ya. Jadi error di main equation misalkan yang tadi, ya, itu mempengaruhi error di supply equation. Begitupun juga error di supply equation mempengaruhi demand equation, ya. Nah, artinya apa? Kalau kita punya M equation, maka kita bisa membuat sebuah matriks
weighting matrix yang menyatakan ada korelasi antara equation tersebut. Misalkan kalau ada dua equation, antara dua equation. Kalau ada 5 equation, antara 5 equation tersebut. Equation 1 berkorelasi dengan equation 2, equation 3, equation 4, equation 5 ya, gitu misalkan begitu. Metode ini kita sebut SUR ya. Karena itu metodenya adalah IV SUR. SUR itu apa? Seemingly unrelated regression. Kenapa disebut seemingly? Karena kita melihat, men-treat equation itu terpisah, padahal sebetulnya ada relation, ada hubungan melalui error term, ya gitu. Jadi selain ada keterkaitan antar instrumen, ya, maka error termnya juga saling berkorelasi. Nah, karena itu metode seperti ini menjadi lebih atraktif dan lebih efisien dibandingkan tanpa ada error term yang saling berkorelasi. Apa itu sigma? Ya. Nah, kalau ada M equation, sigma ini kan bentuknya seperti ini, ya. Tapi kalau hanya dua equation misalkan, relatively ini adalah 2 kali 2. Misalkan kalau ada dua equation ya, ini kan hanya sebesar ini matriksnya. Ya. Kalau ada 10 equation, ya berarti ada matriks sigma itu adalah 10 kali 10. Dan ini menyatakan error equation 1 dikalikan dengan error equation 1 adalah variance ya. Error equation 1 dikalikan dengan error equation 2 itu sebetulnya adalah covariance. Covariance itu berarti kita mendefinisikan ada korelasi antar keduanya. Dan ini biasanya simetrik, yaitu sama dengan error dari equation 2 dikalikan dengan error equation 1. Nah, jadi menyediakan sebuah matriks sigma yang berkorelasi dengan matriks sigma yang menyediakan korelasi antar equation, maka kita berurusan dengan apa yang disebut dengan GLS ya. Ingat ya, waktu GLS kita kan melakukan estimasi dengan apa yang disebut dengan WLS ya, weighted least square. Berarti di sini sigma ini berlaku sebagai apa yang disebut weighting matrix ya. Nah, saya kira kuliah ini cukup untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai apa itu simultaneous equation, simultaneity bias, dan bagaimana cara menghandlenya, bagaimana melakukan identification secara praktis, relatif sederhana, dan itu sebetulnya identification yang tadi saya terangkan itulah yang biasanya diterapkan dalam berbagai software yang canggih sekalipun. Yang ketiga, kita juga sudah menjelaskan mengenai apa yang kita sebut dengan 3SLS atau lebih general kita sebut IV SUR ya. IV yang di dalamnya adalah covariance yang kita berasal dari seemingly unrelated regression. Selanjutnya saya ingin menerangkan bagaimana cara melakukan estimasi IV SUR ya atau 3SLS. Ya. Jadi step 1 regresikan Y ya, right hand side ya, right hand side variables, endogenous variable Y di masing-masing equation itu on X, on exogenous variable. Tentunya Anda harus mengidentifikasi dulu ya, minimal di setiap equation itu just identified atau alternatifnya over identified. Kalau ada satu equation yang tidak memenuhi syarat seperti itu, maka equation tersebut tidak bisa diestimasi dengan IV method ya. Langkah yang kedua, regress. Ya. Dan get
BIV, ya. Kemudian dari yang kedua ini kan kita akan mendapatkan di masing-masing equation itu mendapatkan error seperti ini ya. Error ini di step yang ketiga, sigma, kemudian run equation di third step ya. Third step-nya apa? Yaitu third step-nya adalah ini ya. Jadi itulah yang kita sebut dengan IVSUR atau 3SLS, dan sebetulnya metode IVSUR ini sudah lama ya, tetapi dulu namanya 3SLS ya. Nah, sekarang sudah di-revive dengan adanya GMM dengan nama yang relatif baru yaitu IVSUR, dan itu menjadi lebih general. Artinya begini, kalau Anda punya sistem of equation yang di dalamnya juga tidak ada simultaneity, maka sepanjang di right hand side equation itu ada endogenous variables, maka IVSUR adalah solusi. Jadi IVSUR itu lebih general dibandingkan dengan 3SLS ya. Jadi sekali lagi ya, IVSUR itu bisa Anda applies kepada system of equation dengan simultaneity bias atau apa yang kita sebut dengan simultaneous equation, dan IVSUR juga bisa dipakai untuk mengestimasi system of equation yang di dalamnya tidak ada simultaneity bias, tetapi di right hand side-nya ada apa yang kita sebut dengan right hand side endogenous variables. Dan right hand side endogenous variables-nya tidak mesti kemudian mengandung apa yang disebut simultaneity bias. Jadi simultaneous equation adalah special case dari IVSUR. Oke, jadi terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah menyaksikan video ini, dan saya kira kuliah kali ini saya cukupkan sekian. Sampai ketemu di kuliah berikutnya. Dan kuliah berikutnya akan lebih menarik, yaitu akan kita bahas mengenai varying parameter sebelum kita membahas apa yang kita sebut dengan di topik berikutnya lagi, yaitu nonlinear regression ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.